Di sebuah desa yang tak jauh dari hingar-bingar kota Jakarta, kami menelusuri kehidupan sederhana para ibu. Kami disambut dengan udara yang lebih bersih dari Jakarta, daerah yang kaya akan hasil buminya. Ditemani para pejuang kesehatan anak setempat yang tak pernah lelah memberikan edukasi dan bimbingan. Iya, tadinya kan maksudnya pernah dikasih juga, cuman kan harganya jadi yang gede itu cuma 4 hari. Paling ngaruh dari gigi ya. Gigi ya? Giginya habis. Kayaknya pernah merenya sekali-kalian ya si Iqbal minum meren. Merenya. Nah, pertama kalinya tuh apa, dikasih, dibeliin atau gimana Bu? Pertama kali Iqbal minumnya? Itu kental manis. Susu kental manis. Kadang saya suka beli sih. Sudah beli. Kalau lagi nggak ada susu formula, belinya susu kaleng gitu. Kenapa tuh Bu? Hah? Maksudnya buat ganti lah gitu nggak? Biar ada bervariasi gitu ya? Iya, taunya susu. Ada, ya kalau kan dari posyandu dapat 2. Ntar ya pada diseduhin gitu di. Ya karena awalnya kan emang osok. Suka beli itu dari sebelum dia ada juga kan, suka beli yang kental manis itu. Jadi ya kebiasaan gitu. Kebiasaan. Sehari minum itu kapan minuminnya? Pagi sama sore udah. Pagi sama sore. Seandainya ibu nggak kasih? Enggak, itu sih Bu, enggak ketergantungan enggak. Enggak rewel, enggak nangis. Kalau ada aja. Jadi kalau dikasih mau, kalau enggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa. Gitu. Makannya gimana makan? Makannya nasi biasa. Sehari berapa kali? Dia mau banyak makannya. Sehari ada 5 kali, beneran serius. 5 kali. Iya, tapi kalau sakit cuman gigi aja. Gigi sih sama panas paling gitu. Diare ada ya Bu ya? Diare kan itu kali umum kalau diare mah, jadi nggak keseringan diare. Seandainya nih, ini kan tadi ibu pilihannya karena dia murah. Seandainya misalnya ibu punya uang, ibu milih ngasih kental manis apa susu? Tetap kental manis, Bu lah. Tetap kental manis. Hari di warung. Saya Bu. Karena bikinnya gampang ya. Kan dulu posyandu suka dapet apa sih yang bubuk, dia nggak mau. Nggak mau. Malah milih itu kental manis. Nggak mau, beneran nggak doyan apa karena misalnya dia pencernaannya terganggu? Enggak, beneran nggak doyan. Nggak doyan. Iya. Ya karena dia udah karena ngerasain. Dibiasain susu bubuk ya. Susu itu. Terus dia udah tahu rasanya lebih manis, lebih enak. Di setiap langkah kecil seorang anak, ada harapan besar dari ibu untuk memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Ya, jadi nambah bulanan lah ibaratnya. Ya, karena gitu. Harga ya Bu ya? Iya, kemarin mah minum formula juga karena dikasih, dapat gitu kan. Ya udah jadi itu doang gitu. Jadi karena harga, jadi ya mau ya sayang nanti uang bulanannya berkurang gitu. Jadi buat beli susu juga kan gitu. Yang penting doyan makannya gitu aja. Iya. Tinggal mah kental manis itu kan buat campuran itu ya, kayak buat es buah, buat roti kayak gitu ya. Awalnya kan emang nggak mau pakai itu, pas adanya ngelihat kakaknya minum, jadi ikutan aja gitu. Sebulan juga nggak setiap hari sih. Iya. Belinya dalam bentuk saset atau kaleng? Kadang saset, kadang kaleng, tapi sering-sering sih yang saset. Maaf ya bulan kemarin aja saya nggak sengaja nggak beli. Sengaja. Itu mah karena emang sebulan juga kan nggak banyak belinya, cuma serenceng doang. Itu kan ibarat buat kakaknya, jadi ikutkan aja gitu. Kayak gitu. Tapi berarti kalau kakaknya masih minum, nanti adanya lihat minta lagi dong? Iya sih, tapi sekarang terus sekarang enggak sih. Jadi begitu lepas ASI, akhirnya dikenalkan kental manis. Paling kalau bikin gitu hanya kan suka pengen dikasih, tadinya masih sedikit. Oh gitu. Jadi kita pengen. Jadi awalnya cobain gitu ya. Sedikit malah itu. Doyan. Malah jadi suka dia. Dia malah suka. Nah kalau suka gitu dia juga suka minta-minta. Ada minta, apa itu mama susu. Kalau nggak dituruti suka ini. Ya, suka tantrum ya. Pada suka aja gitu. Pada suka aja gitu ya. Rasanya apa gimana? Rasanya manis. 9 bulan kemarin Maya dikasih kental manis. Berapa kali tuh? Yang itu 2 kali ya? 2 kali ya? Posyandu. Yang kaleng ya, pernah 2 kali. Itu masih sampai sekarang?
Enggak, sekarang Sekarang udah dikasih apa? kemarin mah cuma buat jelly. Oh, jelly. Jelly yang di cup itu. Yang bikin yang sama bubur yang dicampur wortel itu sama ayam. Namun, terkadang apa yang mereka anggap baik justru tak seperti yang dibayangkan. Kami temui 12 ibu yang setiap harinya tanpa ragu memberikan kental manis pada anak-anak mereka. Tanggal 7 Agustus. 2 tahun? 87. 4 kalau nggak salah ya. 4 bulanan. Itu nggak banyak sih, jajal aja sedikit. Jajal aja. Sebungkus 2 kali. Saya coba ganti pakai susu sedikit, itu juga kan ngejajal. Mau. Diare misalkan nggak dilanjut. Terus saya dibawa ke rumah sakit, kata bidan kalau cocok Bu, kalau nggak diare terusin juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada keluhan nggak usah. Tapi alhamdulillah saya jajal selama sebulan ya, nggak ada keluhan. Ya terus sampai sekarang lanjut. Gitu. Berarti itu dulu umur 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun. Karena anaknya nggak mau, dicoba pakai susu kaleng, mau doyan. Akhirnya terus bidan bilang yang penting nggak mencret. Kalau misalnya nggak mencret boleh diterusin gitu. Iya. Oke. Satu hari 4 kali minum. Iya. 4 botol. Dari pagi, siang, sore, sama malam mau tidur ya Bu ya. Iklan yang menarik dan klaim gizi dalam kemasan telah membentuk pemahaman yang keliru. Taunya di warung. Udah lama sih ya, suka ada di iklan gitu kan. Iklan berarti juga ya. Iklan juga ya. Nambah gizinya gitu. Nambah gizinya ya. Jadi taunya itu menambah gizi gitu ya. Mereka percaya dengan penuh keyakinan bahwa kental manis adalah pengganti susu, bahkan ASI, bahwa ini baik untuk anak-anak, bahwa ini cukup untuk memenuhi gizinya. Mungkin karena suka ngeliat kakaknya jajan susu kotak, jadi dia minta icip-icip, jadi dia ngerasa enak ya, suka. Akhirnya ketagihan. Jadi berhentilah yang pas dikasih susu, jadi nggak mau. Jadi ketagihan sama susu kotak itu. Itu usia berapa? Usia 1,5 tahun udah mulai ini. Jadi perlahan-lahan jadi nggak mau ya dikasih yang es. Itu malah ketagihannya yang susu kotak yang coklat. Sampai sekarang malah ganti ke yang kaleng. Ya sama aja sih ya sebenarnya ya Bu ya. Soalnya kan yang sekalinya aja dia berapa hari doang. Siang sedikit dia minta, pokoknya setiap dia ngerasa haus mintanya susu. Makan nasi nggak terlalu ya, harus dipaksa-paksa gitu. Paling ngemil susu sama rebusan telur, doyan banget. Ya mungkin mengurangi ya, mengurangi. Cuma bingung juga ya kalau nggak doyan nasi ya Bu ya, jadi kasihan gitu. Pernah bayangan Ibu seandainya dia nggak dikasih, ngamuk nggak kira-kira? Ngamuk. Emang iya ngamuk, nggak bisa kehabisan di rumah aja dia. Bisa lari sendiri keluar? Nyariin gitu. Jadi harus sedia stok di rumah harus ada gitu. Soalnya kakaknya juga kalau dikasih yang biru, yang biru itu mencret. Kalau yang enggak, jadi pemahaman Ibu bahwa itu masih lebih bagus saya lebih mending lah gitu. Susunya gitu. Nggak terlalu banyak kadar gulanya katanya gitu loh. Para orang tua percaya bahwa dengan harga yang terjangkau, kental manis bisa menjadi jawaban atas tantangan ekonomi. Dia kalau minum ininya sih 2 tahun. Cuman dia dibantu gitu. Dibantu? Karena kurang? Iya, karena kurang air. Jadi dari usia tadi 4-5 bulan sudah dicobain pisang. Sama nasi. Tadi usia berapa? 7 bulan ke ditambah kental susu kental manis gitu kan. Dulu pakai botol atau pakai gelas? Botol. Pakai botol. Kalau dulu waktu 7 bulan itu sehari berapa kali kira-kira? Cuman 2 kali gitu. Enggak sering, soalnya takut juga ya. Terus tadi Ibu bilang pernah sakit parah? Iya. Itu apa Bu keluhannya? Itu tadinya panas tinggi terus berak-berak terus. Terus sampai udah ininya kan perutnya kayak keras gitu. Kayak keras. Ya pas pulang ke Jakarta, udahlah pulang lagi ke Jakarta gitu kan. Dari situ sampai bolak-balik kan rumah sakit gue deket, enak gitu udah. Rumah sakit mana dulu? Cibubur. Oh di Cibubur. Itu usia dia berapa bulan? Itu usia 3 bulanan.
Oh, 3 bulanan. Sampai 3 bulan gitu, 6 bulan ya nggak mau susunya juga kurang, jadi ya udahlah saya kasihin aja. Oh, jadi karena waktu 3 bulan sakit parah sempat dirawat? Sempat dirawat, terus ibu berupaya karena ASI nggak cukup, terus belum bisa makan kan, berarti kan, jadi dicobainlah susu kan, iya. Berarti dulu dari awal itu memang sudah pilihannya sudah ke kental manis, nggak pernah milih susu bubuk ya? Oh, kenapa Bu? Ya, harga atau apa? Ya dari harga juga sih. Oh. Kayak Swidiska kecil juga udah dikasih, jadi bingung saya juga. Karena ibu tahunya itu adalah susu ya. Makanya dari kemarin Tero ngasih tahu gitu, emang iya bukan susu gitu. Tahunya emang dari zaman dulu juga begitu kasih susu. Namun ini bukan sekedar alasan ekonomi, tapi minimnya pengetahuan, pemahaman tentang gizi, tentang apa yang masuk ke dalam tubuh anak, itu sangatlah penting. Anaknya sejak kapan Bu dikasih kental manis? Ya pas orang itu berhenti nyusu ya. Berhenti nyusu, tapi jarang sih, nggak hampir tiap hari, kalau minta aja dia gitu. Mau nyusu. Mamanya. Oh mamanya. Iya gitu. Masih ada kan waktu itu. Mamanya belum berangkat kerja. Kalau sekarang kerja ke Jakarta. Oh, kerja di Jakarta. Jarang, iya. Pas bulan berarti udah nggak punya suami. Kan harus dia yang nafkahin. Iya, gampang dicari. Di warung-warung kan ada di dekat. Sehari dikasih berapa kali? Enggak 2 kali. Kalau lagi minta 2 kali juga ya. Kalau lagi nggak minta mah enggak. Sehari juga enggak dikasih. Gitu. Oh gitu. Suka beli di warung aja saset. Sasetan itu sekali ini 1 saset Bu? Iya, sekali minum. 1 saset itu? Iya, 2.000 kan. 2.000 ya? Iya. 2.000 ya gitu. Kalau nggak dikasih dia suka ini nangis-nangis? Enggak. Dari dulu dari zaman saya kecil. Itu. Iya, susu. 6 bulan. Oh, 6 bulan udah langsung dikasih susu kental manis itu? Pasti habis, berarti sebelumnya dikasih ASI? Terus saya nggak punya HP, saya dagang, tiba-tiba pulang dagang dengar posyandu tadi karena kan saya dagang ya, berdiri usaha, jadi praktis ya? Jadi kan nyusu bisa ditinggal di rumah gitu Pak. Tiga-tiganya iya. Oh, tiga-tiganya iya? Iya, kental manis. Anak-anak yang sehat hari ini adalah pemimpin masa depan kita. Di sini, di desa kecil ini kami melihat bahwa edukasi gizi harus digencarkan. Inilah kenyataan yang kita temui di tengah keterbatasan ekonomi. Keputusan yang seharusnya berfokus pada gizi malah terabaikan. Mungkin pemerintah dan kita semua perlu memperhatikan lebih dalam soal ini. Kita bisa memulai dari sini, mengedukasi, menyadarkan, karena masa depan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama.